Selamat pagi, siang, malam. Berjumpa lagi dengan saya Tomo212 Channel. Untuk mengawali minggu pagi yang cerah ini saya akan bahas macam-macam diabetes atau sering disebut kencing manis. Sebelumnya salam sehat karena senyumanmu kesehatanmu. Beda jenis diabetes, beda pula cara mengobatinya. Oleh karena itu, terjadinya penyakit tersebut menuntut penderita untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan jenis diabetes mana yang dialaminya. Adapun 12 jenis penyakit diabetes mellitus yang dimaksud, yaitu: yang pertama akan saya bahas adalah diabetes sekunder. Adalah kondisi gula darah yang tinggi terus-menerus akibat penyakit lain, seperti sindrom Cushing, pankreatitis kronik, dan sindrom polikistik ovarium. Pengobatan diabetes sekunder adalah dengan mengobati penyakit yang mendasarinya. Intinya terjadi karena faktor bakteri atau virus dalam tubuh dan saat tubuh tidak terinfeksi lagi kadar gula kan normal. Lanjut kedua, diabetes yang berhubungan dengan steroid. Steroid adalah obat anti radang yang sering digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit autoimun dan penyakit serupa lainnya. Salah satu efek samping steroid adalah meningkatnya gula darah. Oleh karena itu, jika seseorang mendapatkan pengobatan steroid secara jangka panjang, risiko terjadinya diabetes akan semakin tinggi. Walau begitu, jika pengobatan steroid dihentikan, lama-kelamaan risiko diabetes bisa menghilang. Ketiga, diabetes insipidus. Berbeda dengan diabetes lain yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi, diabetes insipidus tak memiliki hubungan dengan gangguan insulin atau gula darah yang tinggi. Diabetes insipidus disebabkan akibat gangguan produksi hormon antidiuretik di dalam tubuh. Hal ini membuat tubuh tak bisa menahan air. Diabetes insipidus ditandai dengan buang air kecil yang sangat sering dan banyak. Jumlah urin yang keluar bisa lebih dari 20 liter per hari. Hal ini menyebabkan penderitanya rentan mengalami dehidrasi dan gangguan elektrolit, yang ditandai dengan pusing, mudah lelah, bahkan penurunan kesadaran. Diabetes gestasional, ini yang keempat. Harus ditangani dengan baik untuk mencegah berbagai komplikasi dalam kehamilan dan menurunkan risiko terjadinya persalinan prematur, bayi yang terlalu besar, atau gula darah yang rendah pada bayi saat lahir. Ini adalah jenis diabetes yang terjadi pada kehamilan. Umumnya, diabetes gestasional mulai terjadi pada usia kehamilan 24-28 minggu, dan ditandai dengan gula darah setelah makan yang tinggi. Kelima, diabetes juvenile. Adalah istilah umum yang digunakan untuk diabetes pada remaja. Diabetes jenis ini bisa merupakan diabetes mellitus tipe 1, LADA, brittle diabetes, atau jenis diabetes lainnya. Sampai juga keenam, diabetes LADA. Pada awal pengobatan, LADA bisa diobati dengan obat-obatan diabetes tablet. Namun secara jangka panjang, penderitanya membutuhkan suntikan insulin guna mengontrol kadar gula darah di dalam tubuhnya. LADA merupakan singkatan dari Latent Autoimmune Diabetes of Adulthood. Secara sederhana, LADA serupa dengan diabetes mellitus tipe 1 yang baru muncul saat seseorang sudah dewasa. Umumnya penyakit ini terjadi saat seseorang berusia 30 tahun ke atas. Lanjut yang ketujuh, diabetes MODY. Kepanjangan MODY adalah Maturity Onset Diabetes of the Young. Penyebab dan gejala MODY mirip dengan diabetes mellitus tipe 2, namun terdapat dua hal yang membedakannya. Pertama, MODY umumnya terjadi sebelum seseorang berusia 25 tahun, remaja. Kedua, MODY biasanya merupakan bagian dari penyakit yang diturunkan dari orang tua ke anak, karena kondisi ini biasanya disebabkan oleh mutasi genetik. Oleh karena itu, jika ayah atau ibu mengalami MODY, anak akan memiliki risiko 50% lebih tinggi untuk mengalami penyakit yang sama. Semakin menarik perhatian kan dan tentunya paham, karena diabetes mellitus atau lebih dikenal kencing manis adalah penyakit yang mungkin sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, kejadian penyakit ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Faktanya, Indonesia merupakan negara dengan kasus diabetes mellitus paling tinggi nomor 6 setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brazil dan Meksiko. Kita lanjut ke 8. Diabetes mellitus tipe 1 adalah jenis penyakit autoimun yang menyebabkan pankreas organ yang memproduksi hormon insulin mengalami kerusakan. Hal ini menyebabkan tubuh tidak bisa menghasilkan insulin, padahal hormon tersebut dibutuhkan untuk mengolah gula darah menjadi energi. Diabetes jenis ini bisa dijumpai sejak masa anak-anak. Dan, untuk mengatasi gula darah yang terlalu tinggi, penderita diabetes mellitus tipe 1 harus mendapatkan suntikan insulin setiap hari. Kesembilan,
Diabetes mellitus tipe 2. Untuk mengatasi gula darah yang tinggi pada penyakit ini, dibutuhkan kombinasi olahraga, pengaturan makan dan obat-obatan. Jenis obat yang dikonsumsi bisa berupa tablet atau suntikan insulin. Pada awalnya, kondisi resistensi insulin bisa diatasi oleh tubuh dengan menghasilkan lebih banyak insulin untuk menjaga gula darah normal. Tapi lama-kelamaan, pankreas mengalami kelelahan akibat memproduksi insulin dalam jumlah yang banyak. Sebagai akibatnya, organ tersebut tak mampu lagi menghasilkan jumlah insulin yang memadai sehingga tubuh tidak mampu mengelola gula darah untuk diubah menjadi energi. Saat itulah penyakit diabetes terjadi. Berbeda dengan tipe 1 yang terjadi mulai anak-anak, diabetes mellitus tipe 2 terjadi pada orang dewasa dan lanjut usia. Jenis diabetes ini terjadi karena adanya resistensi insulin. Ke-10, diabetes tipe 3 masih terus diteliti oleh para ahli kesehatan. Sejauh ini diketahui bahwa diabetes tipe 3 berkaitan dengan resistensi insulin. Namun, kondisi tersebut tidak mengakibatkan gula darah melonjak naik, melainkan menyebabkan gangguan daya ingat berupa demensia Alzheimer. Ke-11. Brittle diabetes adalah istilah yang digunakan untuk kondisi diabetes mellitus tipe 1 dengan kondisi gula darah yang sulit dikendalikan. Karena kadar gula darah pada diabetes jenis ini sangat tidak stabil, para pakar sering menyebutnya sebagai diabetes labil. Pada brittle diabetes, gula darah kadang bisa melonjak sangat tinggi dan kadang bisa anjlok menjadi sangat rendah. Jenis diabetes ini lebih rentan terjadi pada penderita diabetes mellitus tipe 1 yang mengalami masalah psikologis, seperti gangguan cemas atau depresi. Selanjutnya ke-12 ini jenis diabetes terakhir yang saya terangkan dan saya tahu yaitu double diabetes adalah kondisi yang terjadi saat penderita diabetes mellitus tipe 1 mengalami resistensi insulin layaknya yang terjadi pada diabetes mellitus tipe 2. Jadi, pada double diabetes, terjadi diabetes tipe 1 dan 2 bersamaan. Double diabetes membutuhkan pengobatan dan pemantauan yang lebih intensif. Penderitanya berisiko tinggi mengalami berbagai komplikasi, seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal ginjal kronik. Nah, selesai juga. Alhamdulillah. Jika tidak ditangani dengan baik, kesemua jenis diabetes tersebut sangat mungkin menyebabkan komplikasi yang bahkan bisa merenggut nyawa. Lah, sampai di sini dulu pembahasan saya. Jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya Tomo212, ngomong gak ngomong yang penting, ngomong. Dari hal-hal yang gak penting, yang penting, ngomong. Dan janganlah lupa, tinggalkan jejak di kolom komentar. Jika belum paham, di video selanjutnya Tomo akan bahas diabetes secara terperinci. Penasaran kan?